Dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, halal bukan sekedar label. Ketika isu ini masuk ke meja perundingan dagang, publik bertanya, apakah standar tetap tegak? Apakah makanan ini sesuai syariat untuk dikonsumsi? Kita akan membahasnya bersama Guru Muammar Kadafi, tenaga ahli KSP, dan Nailul Huda, ekonom Selios. Selamat malam, Mas Guntur dan juga Mas Nailul. Selamat malam, Mas. Baik, mungkin saya ke Mas Guntur terlebih dahulu, Mas. Tegasnya, Mas, apakah seluruh produk makanan dan minuman dari Amerika Serikat tetap wajib mengikuti sertifikasi halal Indonesia tanpa pengecualian, Mas Guru? Baik, terima kasih Mas Truli. Jadi seperti ini, bahwa setiap produk makanan ataupun minuman yang nanti dari Amerika itu semuanya harus tetap mematuhi jaminan produk halal di Indonesia juga. Nah, kalaupun misalkan tidak disertifikasi oleh BPJPH, itu juga perlu ada kerjasama sebenarnya kan dengan penyelenggara penjamin halal di Amerika juga. Nah, ini juga artinya proses sertifikasi itu juga sebenarnya sudah dilakukan di Amerika oleh lembaga sertifikasi halal di Amerika, dan nanti tinggal bagaimana bekerja sama dengan BPJPH dan proses asesmennya itu tetap dilakukan. Jadi sebenarnya dengan tegas bahwa produk-produk yang beredar atau khususnya makanan itu perlu ada sertifikasi halalnya. Dan jika itu produk non halal, tentu seperti yang tadi juga disampaikan dari MUI pada highlight di depan, perlu ada labelingnya bahwa produk-produk ini non halal seperti itu. Baik, Mas Guru, ini ada satu artikel yang saya bacakan, Mas Guru, terkait dengan halal for manufactured goods yang ada di Kesepakatan Dagang artikel 29. Koreksi kalau saya salah, Mas, untuk poinnya tersebut. Di sini dikatakan Indonesia shall exempt US products from any halal certifications and halal labeling requirements. Bisa dijelaskan arti dari poin tersebut seperti apa, Mas Guru, yang akhirnya menjadi gonjang-ganjing di sini, Mas? Ya, sebenarnya gini, jadi proses labeling halal ini sebenarnya di Amerika itu ada 5 lembaga sertifikasi halal juga yang bekerja sama dengan BPJPH. Baik. Seperti misalkan Islamic Food Nutrition Council of America, terus American Halal Foundation, Islamic Service of America, Halal Transaction of Omaha, dan Islamic Society of Washington Area. Nah, ini juga mereka melakukan proses sertifikasi halal, dan saat ini proses ini juga kemarin di Februari yang lalu juga di awal Februari yang lalu juga dengan Eropa juga pembahasan hal seperti ini pun dilakukan. Artinya tetap BPJPH ini punya kedaulatan, punya kontrol terhadap produk-produk makanan dan minuman yang tentu bagi umat muslim di Indonesia itu sudah wajib halal seperti itu. Baik, sebelum saya ke Mas Nailul, Mas Guru, sedikit saja, apakah itu berarti meskipun sudah ada label halal dari Amerika Serikat, kita tidak perlu menuliskan lagi label halal di produk makanan Amerika Serikat atau obat ataupun kosmetik seperti itu, Mas Guru? Jadi khusus produk makanan dan minuman ini, ketika prosesnya ini sekarang sedang dilakukan proses kerjasama. Jadi setiap barang ini tetap diasesmen oleh BPJPH. Jadi si kriterianya, gitu kan, standarnya itu harus disamakan antara lembaga sertifikasi halal yang ada di luar negeri, bukan hanya Amerika saja, juga dengan yang ada di Indonesia, sehingga di sini sebenarnya bukan menghapuskan halalnya, tapi bagaimana memotong proses administrasinya supaya lebih cepat sebenarnya. Baik. Seperti itu. Baik, Mas Nailul, bagaimana Anda melihat ini, Mas Nailul? Ada yang disampaikan oleh Mas Guru, ada upaya untuk memotong mungkin birokrasi dalam label halal di produk yang yang masuk dari Amerika Serikat ke Indonesia. Apakah Anda melihat ini sebagai bentuk mengurangi atau bisa dikatakan menurunkan potensi standar halal di Indonesia, Mas Nailul? Ya, jadi gini Mas Roli. Jadi kalau kita lihat section ataupun artikel terkait dengan halal itu ada 2. Yang pertama adalah halal for manufactured goods. Kemudian ada halal for food and agriculture product. Kalau kita lihat memang kalau halal for food atau halal untuk makanan lah ya, ini Indonesia itu harus menerima
Mhm. lembaga ataupun sertifikasi halal dari lembaga yang ada di US. Baik. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita bicara terkait dengan manufaktur, tadi sampaikan sama Mas Ruli sebenarnya, Mhm. itu di situ, manufaktur goods itu Indonesia Bisa. harus mengecualikan. Iya, mengecualikan. Ya, Mhm. mengecualikan. Mhm. Ya, itu untuk kosmetik, untuk perangkat medis, dan barang manufaktur AS lainnya. Baik. Nah, ini harus dibedakan nih. Makanya tadi sampaikan BB Haikal, nggak tahu BB Haikal tuh baca yang mana? Baca yang Mhm. artikel 2.22 atau artikel 2. Sembilan. Berapa nih yang ini? 9 9. ya? Iya. 9 Iya. gitu. Nah, ini BB Haikal yang mana nih? Karena Mhm. nggak jelas gitu kan. Mhm. Nah, yang kedua adalah tentu kita juga harus melihat bahwa di sini yang disebarkan oleh pemerintah ya, kalau Mhm. nggak tahu apakah Mas Guru dari KSP terlibat dalam pembuatan Mhm. pertanyaan, Mhm. dijawab sendiri, kemudian bangga sendiri gitu. Saya juga Mhm. nggak tahu juga gitu, Mas Mhm. Ruli. Jadi Baik. kalau kita lihat di pertanyaannya Mas Ruli, Mhm. ini apakah pemerintah mengecualikan sertifikasi halal bagi seluruh produk AS? Itu Iya. ada 2 poin. Yang pertama Mhm. tidak untuk makanan dan minuman. Mhm. Yang kedua, produk kosmetik, kesehatan, dan manufaktur lainnya mengikuti standar dan mutu keamanan produk. Tidak disebutkan halalnya. Baik. Makanya ini yang harus jadi perhatian dan kita protes adalah Mhm. tidak semuanya. Karena kalau kita menganut kepada undang-undang CPH, itu Mhm. semua produk yang diedarkan dan diperjualbelikan di Indonesia itu harus ada sertifikasi halal. Baik. Mas Guru, disampaikan oleh Mas Nailul bahwa di Undang-Undang JPH pasal 4 terutama bahwa seluruh komoditas ataupun produk dari luar negeri ke Indonesia harus ada sertifikasi label halal di sana. Namun kalau kita merujuk apa yang ada di artikel 2.9 terkait dengan barang manufaktur seperti itu ada pengecualian di sana. Apakah Anda melihat ada sesuatu yang cukup perlu diperdebatkan di sana, Mas Guru? Baik, terima kasih. Jadi seperti ini, dalam, apa namanya, produk Mhm. tadi, produk yang, non halal, Mhm. itu memang perlu di-labeling Iya. nantinya bahwa, apa namanya, masyarakat pun tetap, transparan dan, perlu apa namanya, perlu diberitahu ingredientnya Mhm. ibaratnya gitu kan, Mhm. bahwa ini mengandung, apa, barang-barang yang non halal. Toh Mhm. saat ini juga banyak produk-produk, apa namanya, yang tersebar dari negara lain pun Mhm. itu yang non halal. Jadi misalkan kalau makanan ini mengandung babi gitu kan di apa namanya, di statement kan gitu kan Iya. di dalam, apa namanya, ingredients-nya Mhm. seperti itu. Jadi nanti juga masyarakat, saya pikir masyarakat Indonesia pun sudah, pintar dalam memilih dan memilah gitu kan. Mhm. Mana yang baik buat dirinya, mana yang tidak baik buat dirinya, mana yang halal, mana yang, non halal. Nah masyarakat pun, apa namanya, bisa memilih itu. Gitu Mhm. kan, dan Baik. tetap pemerintah itu menjamin bahwa tadi kalau untuk produk halal itu harus memang disertifikasi, halal gitu kan, produk makanan, minuman itu Mhm. sudah jelas dan yang lainnya tadi ketika memang dia, apa namanya, mengandung, produk yang non halal itu perlu apa, Cantumkan juga. disampaikan di Mhm. labelnya gitu, tertera. Jadi jangan sampai ada, apa namanya, manipulasi gitu kan, Mhm. bahkan bukan hanya produk luar kan di dalam negeri pun ada beberapa produk-produk yang bahkan kemarin sempat, viral juga gitu kan tempat Mhm. makan yang ternyata, non halal gitu kan, selama ini Mhm. disangka tempat makan itu halal. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang memang harus dihindari, bahwa Baik. tetap pemerintah ini gitu kan, tetap pemerintah, eee, menjamin bahwa, produk-produk yang apa, disebarkan itu ya, apa namanya, perlu ada labeling ataupun, Mhm. baik itu yang halal dan non Iya. halal pun seperti itu. Kalau untuk produk, pangan tanpa diproses, Mas, gitu ya, apakah, Mhm. kita hanya mengacu dari, sertifikasi yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dan sejauh mana keterlibatan, Badan Halal kita dalam upaya memastikan bahwa standar halal di sana dan di kita itu bisa dikatakan memiliki hal yang sama gitu, meskipun sama-sama mengacu pada, kemusliman atau umat Islam yang ada di Amerika Serikat juga gitu? Iya, jadi seperti saya sampaikan sebelumnya, Mhm. bahwa BPJPH ini juga bekerja sama dengan, lembaga halal luar negeri namanya Mhm. LHLN gitu kan. Iya. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan itu ada 5. Nah, prosesnya itu nanti, BPJPH akan melakukan proses assessment gitu kan, dan, menyamakan standarnya Iya. gitu kan. Iya. Sehingga ketika Iya. barang itu masuk, Iya. jadi sudah ada proses bahwa, barang itu sesuai dengan standar, apa, kehalalan yang ada di Indonesia. Jadi sama-sama Baik. halalnya itu standarnya sama dan Baik. ini pun
bukan hanya dengan Amerika gitu kan, dengan Eropa Iya. pun pembahasan ini pun dilakukan seperti Baik. itu Ini termasuk di dengan tanggal 8 sampai daging-daging 10. daging-daging segar gitu ya, Mas, ya, daging gelonggongan gitu ya, bisa dikatakan seperti itu? Iya, semua juga tetap Mhm, nanti harus disesuaikan standarnya, khususnya kalau mhm, produk makanan dan minuman, mhm. saya tegaskan kembali bahwa memang yang beredar di Indonesia itu harus apa namanya, Baik. halal seperti itu. Baik, Mas Nailul, dengan adanya sertifikasi halal dari Amerika Serikat, namun tidak menciptakan adanya stempel halal dari Indonesia sendiri, apakah itu akan mempengaruhi tingkat konsumsi di konsumen dalam negeri, Mas Nailul? Ya, ya, pasti, pasti Mas Ruli. Tapi tadi saya mau komentar sedikit tadi Ya, sampaikan oleh Mas Guru ya, bahwa di mhm, situ memang tadi sebenarnya kita berbicara terkait dengan manufakturnya dan iya, manufaktur kosmetik misalkan. mhm, Cara contohnya sangat kosmetik. Kosmetik itu sangat eksplisit sekali disebut di di ATR-nya, artikelnya, iya, ART-nya sorry. iya, Nah, Ya, ya di artikelnya. Nah itu sangat spesifik sekali disebut mhm, kosmetik. Kosmetik itu kan juga harusnya mengandung ya bisa kita bilang harusnya tersertifikasi halal, mhm, iya kan? iya, Alat kesehatan lah, suntik itu kan mhm, juga harusnya juga sertifikasi halal. iya, Makanya ini kalau tiba-tiba nggak apa-apa gitu, mhm, asalkan kaidah mutu keamanan produk tertentu, terus kemudian mhm, kalau yang nggak halal di label non halal. mhm, Nah, bagaimana masyarakat ini bisa bisa tahu, melihat iya, bahwa di situ tidak ada label halal, tidak ada label non halal. iya, Nah, ini kan seharusnya adalah peran dari pemerintah, iya, bukan dari peran masyarakat. baik, Bukan masyarakat yang harus belajar, bukan seperti itu. Itu baik. gunanya pemerintah. Baik, tahan dulu Gunanya sebentar. pemerintah ada di situ gitu. Saya ke Mas Guru. Mas Guru gimana Mas ini? Tadi kita Ya, bahas lagi Mas, emang apakah akan ada ya. kekuatan di sana Mas untuk menentukan tersebut bahwa bukan masyarakat yang seharusnya lebih cerdas, tapi pemerintah memproteksi masyarakat supaya tidak kelewatan gitu atau tidak menjadi korban di sana gitu. Ya, tadi ya bahwa memang pemerintah ini juga tetap menjamin Mhm, bahwa produk-produk yang apa namanya berlaku di atau yang beredar di masyarakat ini memang jika di Indonesia ini tetap harus apa namanya halal khususnya tadi mhm, ya produk makanan dan iya, minuman. Kalau misalkan produk apa namanya kosmetik, obat, kosmetik mhm, khususnya yang kosmetik gitu kan, proses ini kan memang ada beberapa, kosmetik yang tadi, yang memang mengandung apa namanya, unsur tidak produk-produk haram. non halal, Mhm, atau unsur-unsur yang non halal ini. Nah ini, ya memang perlu tetap ada kewajiban bahwa, itu nanti apa namanya itu, cantumkan di iya, dalam labelnya dan bahkan mhm, maksudnya BPOM pun nanti juga akan, memeriksa itu gitu kan baik, sehingga, mhm, kan yang tidak dimunculkan itu kan, apa namanya itu, apa, logo halalnya gitu mhm, kan. Tapi, ingredients-nya itu tetap harus dicantumkan dan mhm, kandungan-kandungan yang ada di dalam produk itu sendiri tetap tetap, apa namanya, baik, harus disampaikan sehingga disampaikan. masyarakat pun, mau tidak mau ya, maksudnya tetap peran ini tuh bukan hanya peran pemerintah saja, tapi Mhm, peran masyarakat pun ya tadi dihadapkan mhm, untuk, memilih. Jadi iya, pemerintah tetap memproteksi gitu kan, mhm, agar apa yang, apa namanya, dikonsumsi oleh masyarakat pun adalah barang-barang yang memang, bagus, baik, mhm, dan halal gitu kan. mhm, Nah, tapi ya tetap, produk-produk non halal ini juga tetap beredar. Toh kalau kita lihat beberapa produk makanan, dari Korea mhm, saja misalkan kalau kita ke mhm, beberapa supermarket itu kan ada beberapa yang, non halal, tapi iya, dicantumkan ingredients-nya iya, ini mengandung apa, baik. seperti itu. Mas Nailul, menurut Anda apakah perlu ada audit, secara, aktif di lapangan, Mas Nailul, untuk kalau lihat nanti penyebarannya akan banyak dengan kerjasama dagang ini pasti akan ya, banjir nih produk-produk Amerika Serikat di Indonesia gitu dengan ya. kondisi yang kita khawatirkan misalnya Hmm. seperti itu. Ya, ketika kita bisa untuk mencegahnya Mhm, masuk, mhm, kenapa kita harus audit, Mas Ruli? iya, Mmm, Itu kan juga butuh biaya kan. mhm, Nah, ketika kita bicara terkait dengan kosmetik misalkan, di situ ada BPOM dan sebagainya. BPOM itu tidak untuk sertifikasi halal. iya, Dia sertifikasi untuk yang berbahaya atau tidak, zat iya, berbahaya atau tidak. mhm, Itu yang pertama. Nah, kemudian kalau kita bicara terkait dengan halal atau tidaknya, kita tidak bisa langsung, oh ini ada kok yang di luar tidak mencantumkan dan sebagainya. Itu adalah contoh keliru. Nanti mhm, kan pengawasannya yang kurang. Jangan sampai pengawasan yang kurang itu justru memperkuat mhm, bahwa oh nggak apa-apa kok kita ada di barang dari negara lainnya sama kok perlakuannya sama kayak Amerika.
itu kan salah. Ya. Ketika salah, dicontoh, itu udah lebih salah lagi. Nah, makanya ini yang harus kita kontrol sebenarnya. Dan ketika ada sertifikasi halal, ini juga sangat-sangat terkait bahwa masyarakat ini diberikan ya informasi yang cukup gampang gitu. Nggak semuanya itu aware. Kita harus menyadari bahwa tidak semua masyarakat kita aware terhadap barang kandungan yang tertera di label. Apalagi dalam kosmetik berbahasa misalkan. Inggris ya Mas ya, mungkin Ya. tidak semuanya juga aware dengan bahasa Inggris misalnya. Tentu. Ya. Tentu seperti itu. Nah, makanya ini yang harus dipahami sama pengambil kebijakan bahwa kondisi lapangan itu nggak seideal mereka yang pikirkan gitu. Masyarakat bisa A, B, C, dan D, tidak seperti itu. Yang adalah peran dari pemerintah untuk melindungi masyarakat untuk dari produk-produk non halal itu. Jadi ini yang harus pola pikirnya harus diubah gitu. Jadi tidak dari masyarakat yang harus belajar dan sebagainya, tapi bagaimana pemerintah itu melindungi. Nah ini yang kita sampaikan juga, dan kita sudah sampaikan juga Mas Ruli, kita sudah sampaikan surat keberatan terkait dengan perjanjian ini kepada Setnek agar perjanjian ini dibatalkan karena salah satunya tadi terkait dengan halal certified. Baik, Mas Guru, mengomentari pernyataan dari Mas Nelo seperti apa, Mas? Sudah ada surat keberatan yang disampaikan gitu terkait dengan mekanisme kerjasama dagang, terutama dalam poin barang-barang halal ataupun barang-barang yang akan masuk dari Amerika Serikat ke Indonesia gitu. Anda melihatnya seperti apa, Mas? Apakah kita harus benar-benar dari pintu masuk itu dijaga sekali, atau mulai dari lokasi awal dari Amerika Serikat untuk kita benar-benar benahi dan kita jaminkan bahwa tidak ada yang lolos gitu ke pasar Indonesia? Ya, jadi seperti ini. Yang perlu ditekankan bahwa sebenarnya negara tidak melepas pengawasan halal ini seperti itu. Jadi BPJPH ini tetap mengawasi, dan tadi untuk produk yang konsumsi makanan dan minuman itu memang harus ada sertifikasi halalnya. Tapi untuk manufaktur dan lain-lain, tadi label itu wajib dicantumkan. Ini sesuai dengan pasal 5 dan 25 ya, di Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 bahwa tetap label itu wajib dicantumkan. Nah, ini bagian proses pengawasan itu nanti bagian pemerintah, nanti salah satunya oleh BPJPH juga yang akan melakukan proses pengawasan itu. Baik, Mas Guru, ini mungkin cukup menggelitik. Jika suatu saat, Mas Guru, ada tekanan dagang yang meminta fleksibilitas standar halal, apakah pemerintah siap menolak meski akan berdampak pada hubungan ekonomi dua negara, Mas Guru? Iya, sejauh ini kita tidak perlu berandai-andai yang sedang terjadi saat ini pun, bahwa tetap menggunakan, kalau kehalalan itu makanya menggunakan standar Indonesia, dan tadi lembaga halal luar negeri pun tetap diasesmen oleh BPJPH dalam hal ini, supaya standarnya itu tetap sama terkait masalah kehalalan seperti itu. Jadi proses ini kita lihat yang sudah terjadi saja, bahwa tetap standar Indonesia itu khususnya dalam konteks kehalalan ini, bahwa setiap produk yang ada di Indonesia ini tetap harus ada label halal, dan label yang tadi non halal tetap dicantumkan ingredients atau komposisinya. Mungkin saya terakhir ke Mas Nelul, singkat saja Mas Nelul, apabila terjadi celah di sana, Mas Nelul, apakah juga masyarakat dan juga mungkin lembaga keagamaan perlu wajib untuk menyampaikan keberatan seperti itu? Iya, tentu lembaga keagamaan dan juga NGO, lembaga masyarakat itu perlu untuk menyampaikan keberatannya. Ini sudah di luar nalar sebenarnya. Kalau kita lihat kata-kata Indonesia harus itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan Amerika Serikat harusnya. Jadi ini jauh lebih banyak, Mas. Jadi bukan hanya soal sertifikasi halal, tapi semuanya. Jadi saya rasa kita NGO, ormas keagamaan dan sebagainya harus membuka mata bahwa ini loh yang akan terjadi, ini loh poin-poin yang kita resahkan. Jangan sampai apa yang diagendakan oleh Amerika itu lolos dengan gampang ke Indonesia. Lolos dengan gampang kita ratifikasi. Makanya kita salah satu yang menolak dan kita mengajukan nota keberatan kepada pemerintah. Baik, kita menunggu dan kita juga berharap besar bahwa ada jaminan dari pemerintah untuk menjaga terkait dengan barang-barang dari Amerika Serikat terutama yang masuk ke Indonesia benar-benar mencantumkan label halal.
dan juga haram apabila memang ada, dan juga ada kontrol juga dari BPJH terkait dengan mana barang-barang yang layak dikonsumsi oleh umat muslim di Indonesia. Terima kasih Mas Guru, terima kasih Mas Selul sudah berbagi dengan kami di Indonesia Prime News malam hari ini. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak.